Kupergoki suami dengan gundiknya. Kutampar wanita itu. Namun suamiku memaksaku sujud minta maaf. Detik itu juga aku bongkar fakta yang menghancurkan mereka. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi yang subscribe channel ini semoga dilimpahkan rizkinya, disehatkan badannya dan dilancarkan hajat hidup dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana aja? Dan mari kita mulai ceritanya. Malam itu, angin dingin pegunungan merayap masuk melalui celah jendela kaca besar di sebuah restoran mewah kawasan Ciumbuleuit, Bandung. Arini berdiri mematung di sudut balkon. Jemarinya yang lentik menggenggam gelas berisi jus jeruk dengan sangat erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Di bawah sana, kerlip lampu kota Bandung terbentang seperti hamparan permata yang tumpah. Namun bagi Arini, keindahan itu terasa hambar. Matanya tidak tertuju pada pemandangan kota, melainkan pada pantulan kaca yang memperlihatkan sosok suaminya, Aditya. Aditya sedang berdiri di dekat pilar besar, tertawa terbahak-bahak bersama rekan-rekan bisnisnya. Pria itu tampak begitu sempurna dalam balutan setelan jas buatan penjahit ternama, dengan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya, hadiah ulang tahun dari Arini 2 tahun lalu. Namun, ada sesuatu yang membuat dada Arini sesak. Sejak mereka tiba di acara ini, perhatian Aditya tidak pernah benar-benar tertuju padanya. Arini merasa seperti aksesori yang hanya dipajang untuk melengkapi citra Aditya sebagai pengusaha tekstil sukses yang memiliki istri cantik dan anggun. Arini, kenapa melamun di sini? Udara malam tidak baik untuk kesehatanmu. Suara lembut namun terasa dingin menyapa indera pendengarannya. Arini menoleh, mendapati sosok perempuan muda dengan gaun merah menyala yang sangat berani berdiri tak jauh darinya. Perempuan itu adalah Maya, asisten pribadi Aditya yang baru bekerja selama 6 bulan terakhir. Maya memiliki paras yang ayu, khas perempuan Sunda dengan kulit kuning langsat dan tutur kata yang sangat manis. Terlalu manis hingga terkadang terdengar seperti madu yang beracun. Aku hanya ingin mencari udara segar. Maya, di dalam terlalu menyesakkan. Jawab Arini datar, mencoba mempertahankan wibawanya sebagai nyonya rumah yang sah. Maya tersenyum, sebuah senyuman yang tidak mencapai mata. Tuan Aditya mencarimu tadi, tapi sepertinya beliau sekarang sedang sibuk berbicara dengan klien penting. Oh iya, kudengar proyek pembangunan pabrik baru di Majalaya berjalan sangat lancar berkat bantuan ide-ide dariku. Tuan Aditya sangat puas. Darah Arini berdesir. Informasi itu seharusnya keluar dari mulut suaminya, bukan dari seorang asisten. Selama 10 tahun pernikahan mereka, Arini adalah penasihat paling terpercaya bagi Aditya. Namun belakangan ini, Aditya mulai tertutup. Ia sering pulang larut malam dengan alasan kemacetan di pasteur atau urusan mendadak di pabrik. Arini yang memiliki latar belakang sebagai kurator seni seringkali merasa dikesampingkan dari urusan bisnis keluarga yang sebenarnya dibangun menggunakan modal awal dari peninggalan almarhum ayahnya. Arini memperhatikan bagaimana Maya menatap Aditya dari kejauhan. Tatapan itu bukan tatapan seorang bawahan kepada atasan. Ada binar pemilikan di sana, sebuah keberanian yang lancang. Arini berusaha menepis pikiran buruknya. Namun naluri seorang istri jarang sekali meleset. Ia mencium aroma parfum yang sama pada kemeja Aditya beberapa hari lalu. Aroma melati yang tajam, sangat identik dengan wangi yang sekarang menguar dari tubuh Maya. Maya, bisa tolong ambilkan aku air mineral? Tenggorokanku tiba-tiba terasa kering. Pinta Arini, lebih merupakan sebuah perintah untuk menguji nyali perempuan di hadapannya. Maya sempat terdiam sejenak. Sorot matanya berkilat tidak suka. Namun ia segera mengangguk sopan. Tentu, Nyonya Arini. Tunggu sebentar. Saat Maya berlalu, Arini segera menghampiri suaminya. Ia menyelipkan lengannya ke lengan Aditya, mencoba merebut kembali tempat yang seharusnya miliknya. Aditya tampak terkejut, namun segera mengendalikan ekspresi wajahnya. Ah, Arini. Kenalkan, ini Pak Hardi dari Jakarta. Kata Aditya dengan nada suara yang terdengar dipaksakan ramah. Selamat malam, Pak Hardi. Saya Arini. Sapa Arini dengan senyum terbaiknya. Percakapan mengalir. Namun Arini bisa merasakan kegelisahan pada tubuh Aditya. Suaminya itu berulang kali melirik ke arah di mana Maya berada.
Saat Maya kembali dengan membawa segelas air, Aditya memberikan kode halus melalui tatapan mata yang sangat singkat, namun tertangkap jelas oleh Arini. Sebuah kode rahasia yang hanya dimiliki oleh dua orang yang memiliki hubungan sangat dekat. Sepanjang sisa acara malam itu, Arini hanya menjadi pengamat yang diam. Ia memperhatikan bagaimana Aditya sesekali menyentuh punggung Maya saat mereka berjalan melewati koridor, atau bagaimana Maya tertawa kecil sambil membisikkan sesuatu ke telinga Aditya saat mereka pikir Arini sedang sibuk berbincang dengan tamu lain. Setiap tawa mereka adalah sembilu yang menyayat hati Arini. Ketika acara berakhir dan mereka berjalan menuju parkiran, udara dingin cium bulewit terasa menusuk hingga ke tulang. Aditya membukakan pintu mobil untuk Arini dengan sangat sopan, namun gerakannya terasa mekanis, tanpa rasa. Di dalam mobil, keheningan menyergap. Hanya suara mesin mobil yang halus yang membelah jalanan Bandung menuju rumah mereka di kawasan perumahan elit. "Mas, apakah ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan padaku?" tanya Arini memecah kesunyian saat mobil melintasi jalan Setiabudi. Aditya tidak menoleh. Matanya tetap fokus pada jalanan di depan. "Cerita soal apa? Pekerjaan?" "Semuanya baik-baik saja. Arini, jangan terlalu banyak berpikir." "Tentang Maya," lanjut Arini singkat. Cicitan rem terdengar saat Aditya sedikit menginjak pedal rem karena terkejut. "Maya? Dia hanya asisten yang kompeten. Kenapa tiba-tiba membahasnya? Kamu cemburu pada bawahan sendiri? Itu sangat tidak bermartabat, Arini." Arini memejamkan mata, menahan air mata yang hendak jatuh. Kata-kata, "tidak bermartabat," dari mulut Aditya terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Ia tahu, di balik wajah tenang suaminya, ada kebohongan besar yang tersimpan. Dan Arini bersumpah, ia tidak akan membiarkan martabatnya diinjak-injak lebih jauh lagi. Malam itu, di bawah remang lampu jalanan Bandung, Arini memutuskan untuk mulai menggali liang lahat bagi rahasia suaminya. Setelah malam yang penuh ketegangan di Ciumbu Lewit, Arini tidak bisa lagi memejamkan matanya dengan tenang. Setiap kali ia menutup mata, bayangan tatapan rahasia antara Aditya dan Maya terus menari-nari di benaknya. Pagi harinya, Bandung diguyur hujan rintik yang menyisakan aroma tanah basah yang pekat. Arini memutuskan untuk tidak lagi menjadi istri yang penurut dan diam di rumah mewah mereka yang terasa semakin dingin. Ia memulai langkahnya dengan mendatangi sebuah kantor penyelidik swasta di daerah Jalan Veteran. Namun, sebelum bertemu dengan orang bayaran, Arini ingin memastikan satu hal dengan mata kepalanya sendiri. Ia tahu bahwa setiap hari Selasa, Aditya selalu beralasan ada pertemuan rutin di luar kantor. Arini membuntuti mobil suaminya dari kejauhan, menggunakan mobil sewaan agar tidak dikenali. Mobil hitam suaminya membelah kemacetan kota, menuju ke arah pusat kota yang penuh dengan bangunan tua bersejarah. Aditya memarkirkan mobilnya di dekat Jalan Braga. Arini mengamati dari kejauhan. Hatinya berdegup kencang saat melihat Aditya turun dari mobil dengan wajah yang berseri-seri. Wajah yang sudah lama tidak Arini lihat di rumah. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti dan keluarlah Maya dengan pakaian yang jauh lebih santai namun tetap menggoda. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah kedai kopi bergaya klasik kolonial yang tersembunyi di salah satu gang di Jalan Braga. Arini memakai kacamata hitam besar dan syal untuk menutupi wajahnya, lalu mengikuti mereka masuk. Ia memilih meja yang paling pojok, tersembunyi di balik pilar kayu besar, namun cukup dekat untuk mendengar percakapan mereka jika suasana sedang tenang. Di sana, di bawah temaram lampu gantung yang kuno, Arini menyaksikan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Aditya menggenggam tangan Maya di atas meja. Tidak ada lagi jarak profesional di antara mereka. Mereka berbisik dan tertawa, sementara Aditya sesekali mengusap pipi Maya dengan ibu jarinya. Arini merasa mual. Aroma kopi yang biasanya menenangkan kini terasa menyesakkan seperti asap beracun. "Sabar, sayang. Sebentar lagi semua aset itu akan atas namaku sepenuhnya. Setelah itu, kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi di Bandung seperti ini." Suara Aditya terdengar samar namun jelas di telinga Arini yang sudah menajamkan pendengaran. "Tapi istrimu itu sepertinya mulai curiga. Mas, kemarin di pesta dia menatapku seolah ingin mengulitiku hidup-hidup.
Jawab Maya dengan nada manja yang dibuat-buat. Aditya tertawa meremehkan. Arini? Dia itu wanita lemah yang hanya tahu soal lukisan dan pameran seni. Dia tidak tahu apa-apa soal dunia bisnis. Dia terlalu mencintaiku. Dia tidak akan berani melakukan apa-apa meski dia tahu sekalipun. Dia bergantung hidup padaku. Mendengar ucapan itu, Arini merasa seolah ada petir yang menyambar jantungnya. Lemah? Bergantung hidup? Aditya sepertinya lupa bahwa perusahaan yang ia jalankan sekarang berdiri di atas fondasi modal dan jaringan yang dibangun oleh mendiang ayah Arini. Tanpa warisan ayahnya, Aditya hanyalah seorang pemuda ambisius tanpa modal yang bekerja di firma hukum kecil. Arini mengepalkan tangannya di bawah meja hingga kuku-kukunya melukai telapak tangannya sendiri. Ia ingin sekali berdiri, melabrak mereka, dan menyiramkan kopi panas ke wajah pengkhianat itu. Namun, akal sehatnya menahan langkahnya. Melabrak mereka di tempat umum tanpa persiapan hanya akan membuat dirinya terlihat seperti perempuan histeris. Ia butuh lebih dari sekadar pemandangan ini untuk menghancurkan mereka. Ia melihat Maya mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dan memberikannya kepada Aditya. Ini dokumen yang kamu minta dari bagian keuangan. Aku sudah memalsukan beberapa tanda tangan agar aliran dana itu terlihat seperti kerugian proyek di Ranca Ekek. Tidak akan ada yang tahu kalau uang itu masuk rekening rahasiamu. Aditya mencium tangan Maya sebagai bentuk terima kasih. Kamu memang asisten sekaligus kekasih yang luar biasa. Maya, aku tidak salah memilihmu. Arini merekam percakapan itu menggunakan telepon genggamnya yang disembunyikan di bawah syal. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan bisnis dan tindak pidana. Suaminya sedang berusaha merampok harta peninggalan ayahnya sendiri. Kemarahan yang tadinya terasa panas kini mendingin, berubah menjadi tekad yang membeku. Setelah hampir 1 jam, mereka berdua beranjak pergi. Arini tetap duduk di kursinya, membiarkan mereka keluar terlebih dahulu. Ia menatap keluar jendela, melihat rintik hujan yang mulai menderas di Jalan Braga. Kota ini saksi bisu cintanya dimulai. Dan kini kota ini pula yang menjadi saksi bagaimana cintanya mati total. Arini mengambil telepon genggamnya dan menghubungi seseorang. Halo, Om Dharma? Ini Arini. Aku butuh bantuan pengacara keluarga yang paling berani dan ahli dalam hukum perusahaan. Ya, ini sangat mendesak. Aku menemukan sesuatu yang sangat kotor di perusahaan ayah dulu. Setelah menutup telepon, Arini menarik napas dalam-dalam. Ia tidak akan menangis lagi. Air mata hanya untuk mereka yang kalah. Dan Arini menolak untuk kalah. Ia akan mengikuti permainan mereka, menunggu saat yang tepat ketika mereka merasa paling aman, sebelum ia menarik karpet dari bawah kaki mereka dan membiarkan mereka jatuh ke dalam jurang yang mereka gali sendiri. Langkah Arini keluar dari kedai kopi itu terasa lebih mantap. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai seorang kurator yang sedang menyusun rencana untuk menghancurkan sebuah karya seni palsu bernama pernikahan. Rencana besarnya baru saja dimulai, dan ia tahu, tempat terbaik untuk mengakhiri drama ini adalah di tempat yang paling mereka sukai, kemewahan yang mereka curi darinya. Udara di Lembang selalu dikenal dengan kesejukannya yang menenangkan, namun bagi Arini, kabut yang turun menyelimuti perbukitan sore itu terasa seperti kain kafan yang dingin. Setelah seminggu melakukan pemantauan ketat melalui jasa penyelidik swasta, Arini mendapatkan informasi bahwa Aditya dan Maya tidak lagi bertemu di pusat kota Bandung. Mereka memilih sebuah villa pribadi yang terletak jauh di pelosok kawasan Parongpong, sebuah bangunan megah dengan arsitektur modern yang dikelilingi pagar tembok tinggi dan rimbunnya pohon pinus. Arini memacu mobilnya mendaki jalanan yang berkelok-kelok. Jantungnya berdentum keras, seirama dengan bunyi penyeka kaca mobil yang menghalau gerimis. Di sampingnya, tersimpan sebuah map berisi salinan dokumen yang ia dapatkan dari Om Dharma, bukti-bukti awal penyimpangan dana perusahaan. Namun, ia butuh bukti visual yang tak terbantahkan untuk menghancurkan harga diri mereka berkeping-keping. Ia memarkirkan mobilnya sekitar 200 meter dari gerbang villa, lalu berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang licin. Dengan bantuan kunci cadangan yang diam-diam ia ambil dari laci ruang kerja Aditya, villa itu ternyata adalah aset perusahaan yang tidak pernah dilaporkan padanya. Arini berhasil masuk melalui pintu samping.
Suasana di dalam villa begitu sunyi, hanya terdengar suara musik jazz sayup-sayup dari lantai atas, bercampur dengan tawa renyah yang sangat Arini kenali. Langkah kaki Arini terasa seringan kapas saat ia meniti anak tangga kayu. Setiap jengkal langkahnya adalah akumulasi dari rasa sakit hati yang telah membeku menjadi dendam. Ia sampai di depan sebuah pintu jati besar yang sedikit terbuka. Di sana, di dalam kamar utama yang menghadap langsung ke lembah yang berkabut, ia melihat pemandangan yang membuat dunianya seakan berhenti berputar. Aditya sedang duduk di tepi ranjang, masih mengenakan kemeja yang separuh terbuka, sementara Maya bergelayut manja di pundaknya sambil memegang segelas minuman. Mereka tampak begitu intim, begitu bahagia di atas penderitaan Arini yang selama ini berjuang menjaga keutuhan rumah tangga mereka. "Mas, kalau nanti Arini tahu soal villa ini, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Maya dengan nada suara yang memuakan. Aditya terkekeh. Tangannya mengusap rambut Maya dengan sayang. Dia tidak akan pernah tahu. Arini itu terlalu sibuk dengan lukisan-lukisan kunonya. Lagi pula, kalaupun dia tahu, dia bisa apa? Dia tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Dia akan tetap bersujud memohon agar aku tidak meninggalkannya. Mendengar kalimat itu, kesabaran Arini habis. Ia menendang pintu kamar itu hingga terbuka lebar. Dentumannya menggema di seluruh ruangan. Pasangan di dalam kamar itu tersentak hebat. Maya menjerit kecil dan segera meraih jubah mandi untuk menutupi tubuhnya. Sementara Aditya berdiri dengan wajah pucat pasi, matanya membelalak tidak percaya. "Arini, bagaimana bisa kamu?" Kalimat Aditya terputus oleh derap langkah Arini yang mendekat dengan cepat. Tanpa peringatan, Arini melayangkan tangannya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Maya hingga wajah perempuan itu terlempar ke samping. Maya memeki kesakitan, memegangi pipinya yang seketika memerah. "Itu untuk setiap kebohongan yang keluar dari mulutmu, Sundal," desis Arini dengan suara yang bergetar karena amarah yang meluap. Arini berbalik hendak menampar Aditya. Namun suaminya itu lebih cepat. Ia menangkap pergelangan tangan Arini dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga membuat Arini meringis. Wajah Aditya yang tadinya terkejut kini berubah menjadi penuh amarah dan kebencian yang dalam. "Berani-beraninya kamu datang ke sini dan membuat keributan," bentak Aditya. Suaranya menggelegar, menghilangkan sosok suami lembut yang selama ini Arini kenal. "Aku istrimu, Aditya. Dan perempuan ini hanyalah sampah yang kamu pungut dari jalanan," teriak Arini. Air mata mulai mengalir di pipinya, namun bukan karena sedih, melainkan karena murka yang luar biasa. Aditya mendorong Arini hingga tersungkur ke lantai marmer yang dingin. Ia berdiri menjulang di depan Arini, sementara Maya mulai terisak di belakangnya, berpura-pura menjadi korban. "Kamu pikir kamu siapa, Arini? Kamu hanya wanita yang beruntung aku nikahi. Tanpa aku, kamu tidak akan bisa mempertahankan gaya hidup mewahmu ini," kata Aditya dengan nada menghina. Ia kemudian melirik Maya yang menangis, lalu kembali menatap Arini dengan mata yang menyala. "Sekarang, berlutut," perintah Aditya dingin. Arini tertegun. "Apa kamu bilang?" "Aku bilang, sujud dan minta maaf kepada Maya. Kamu sudah menyakitinya secara fisik. Jika kamu ingin aku tetap menganggapmu istri dan tidak menceraikanmu saat ini juga tanpa sepeser pun harta, sujud di kakinya sekarang." Arini tertawa. Sebuah tawa getir yang terdengar mengerikan di tengah keheningan villa itu. Ia menatap suaminya seolah melihat makhluk asing yang menjijikan. Permintaan Aditya adalah penghinaan terakhir yang bisa ia terima. Di titik ini, Arini tahu bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. "Kamu ingin aku sujud?" tanya Arini sambil perlahan berdiri, mengusap lututnya yang memar. "Baik, Aditya. Tapi sebelum aku merendahkan diriku, ada sesuatu yang harus kamu lihat. Sesuatu yang akan membuatmu sadar siapa sebenarnya yang harus bersujud di kaki siapa." Arini merogoh tasnya, mengeluarkan map coklat yang sedari tadi ia bawa, dan melemparkannya tepat ke wajah Aditya. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan ke lantai, menunjukkan angka-angka dan tanda tangan yang akan menjadi lonceng kematian bagi karir dan kebebasan suaminya.
Lembaran-lembaran kertas itu melayang di udara sebelum mendarat dengan tidak beraturan di atas lantai marmer yang dingin. Aditya menatap hamparan dokumen itu dengan kening berkerut, sementara Maya masih terisak di belakangnya, memegangi pipinya yang mulai membiru. Suasana di dalam kamar villa di Parongpong itu mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Angin kencang dari luar menghantam jendela kaca, menciptakan suara menderu yang menambah ketegangan. Apa-apaan ini? Kamu pikir dengan beberapa cari kertas sampah ini kamu bisa menakutiku? Gerta Aditya, meski tangannya sedikit gemetar saat ia memungut salah satu lembar kertas tersebut. Arini berdiri tegak, menghapus air mata di pipinya dengan gerakan anggun namun tegas. Bacalah dengan teliti. Mas, itu adalah salinan laporan audit independen yang aku pesan secara rahasia. Di sana tertera dengan sangat jelas bagaimana kamu memindahkan dana sebesar 50 miliar rupiah dari rekening utama perusahaan ayahku ke perusahaan cangkang yang kamu dirikan di Singapura. Wajah Aditya yang tadinya merah padam karena amarah, seketika berubah menjadi pucat pasi seputih kapas. Matanya menyisir baris demi baris angka yang tertulis di sana. Itu adalah bukti otentik yang ia pikir telah ia sembunyikan dengan sangat rapi melalui bantuan Maya. Dan jangan lupa lihat halaman terakhir. Sambung Arini dengan nada suara yang sedingin es. Itu adalah surat kuasa pembatalan hak kelola aset. Ayahku memberikan wasiat yang sangat spesifik. Jika terjadi tindakan penyelewengan hukum atau ketidaksetiaan yang mencoreng nama baik keluarga, seluruh hakmu atas perusahaan, rumah ini, dan semua fasilitas yang kamu nikmati akan dicabut secara otomatis. Detik ini juga, kamu tidak punya apa-apa, Aditya. Maya, yang menyadari situasi berbalik dengan cepat, berhenti menangis. Ia mendekat dan mencoba mengintip kertas di tangan Aditya. Mas, itu tidak mungkin, kan? Kamu bilang semua sudah aman atas namamu. Aditya tidak menjawab. Ia meremas kertas itu hingga hancur dalam genggamannya. Nafasnya memburu. Matanya menatap Arini dengan kilat kebencian yang amat dalam. Ia merasa terpojok. Seperti binatang buas yang masuk ke dalam perangkap yang ia buat sendiri. Kamu menjebakku. Arini, kamu sengaja melakukan ini. Teriak Aditya sambil melangkah maju. Tangannya kembali terangkat seolah ingin melakukan kekerasan fisik. Namun, Arini tidak mundur setapak pun. Coba saja sentuh aku. Maka rekaman kamera tersembunyi yang baru saja mengirimkan data ke pengacaraku akan langsung menjadi bukti tambahan untuk laporan penganiayaan. Kamu ingin aku sujud minta maaf pada gundikmu ini? Arini menunjuk Maya dengan tatapan meremehkan. Lihatlah dirimu sekarang. Siapa yang sebenarnya sedang mengemis untuk keselamatan hidupnya? Aditya terdiam, tangannya menggantung di udara. Ia tahu Arini tidak sedang menggertak. Istrinya yang dulu ia anggap lemah dan hanya peduli pada estetika lukisan, kini bertransformasi menjadi sosok algojo yang siap mencabut nyawanya secara finansial dan sosial. Arini, tolong mari kita bicarakan ini baik-baik. Aku hilaf. Aku hanya... Suara Aditya mulai melunak, mencoba menggunakan taktik manipulasi lamanya. Hilaf? Potong Arini dengan tawa yang menyayat. Hilaf itu satu kali. Aditya. Yang kamu lakukan adalah rencana busuk yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Kamu tidur dengan perempuan ini di properti milik ayahku, menggunakan uang hasil keringat keluargaku untuk memanjakannya, dan kamu masih berani bicara soal bicara baik-baik. Arini kemudian menoleh ke arah Maya yang kini gemetar ketakutan. Dan kamu, Maya, kamu pikir kamu telah memenangkan hadiah utama? Kamu hanya memenangkan seorang pria bangkrut yang sebentar lagi akan berurusan dengan pihak berwajib. Semua perhiasan, tas mewah, dan mobil yang dia berikan padamu adalah aset perusahaan yang dibeli dengan uang haram. Jaksa akan segera menyita semuanya dari tanganmu. Maya terduduk lemas di tepi ranjang. Keangkuhan yang tadi ia tunjukkan sirna tanpa bekas. Ia menatap Aditya, berharap ada pembelaan. Namun Aditya sendiri sedang sibuk mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur berantakan di lantai. Keluar dari villa ini sekarang juga. Perintah Arini dengan suara rendah namun penuh otoritas. Bawa semua barang-barang pribadimu dalam satu tas. Sisanya akan disita. Jika dalam 10 menit kalian masih ada di sini,
Polisi yang sudah menunggu di bawah akan naik untuk menjemput kalian. Aditya mencoba bicara lagi, namun Arini sudah membelakangi mereka, menatap ke arah kabut lembang yang semakin tebal. Ia merasa kosong, namun ada kelegaan yang luar biasa. Drama sujud yang diminta Aditya justru menjadi panggung bagi Arini untuk membongkar kebusukan yang selama ini tersimpan rapi di bawah karpet kemewahan mereka. Oke, bisik Arini pada dirinya sendiri, menyadari bahwa hidupnya sebagai istri yang tertipu telah berakhir, dan perjuangannya untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya baru saja dimulai. Keheningan yang mencekam menyelimuti kamar villa itu setelah gertakan Arini. Aditya dan Maya tampak seperti dua pesakitan yang baru saja dijatuhi hukuman mati. Arini masih berdiri mematung membelakangi mereka, menatap kabut yang menyapu kaca jendela, sementara di balik punggungnya, ia mendengar suara gemerisik pakaian dan isak tangis tertahan dari Maya yang mulai mengemasi barang-barangnya dengan terburu-buru. Arini memejamkan mata sejenak, menghirup udara lembang yang masuk melalui celah ventilasi. Rasa sakit di hatinya belum hilang, namun sensasi kemenangan dingin mulai menjalar di nadinya. Ia teringat bagaimana 2 tahun lalu, di tempat yang sama, Aditya berlutut di depannya untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8, menjanjikan kesetiaan hingga napas terakhir. Ternyata, napas kesetiaan itu sudah lama mati, membusuk di balik kemewahan yang ia bangun sendiri. Arini, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah wajah dari perusahaan ini. Jika aku jatuh, reputasi keluarga ayahmu juga akan hancur di mata kolega di Bandung. Suara Aditya terdengar parau, mencoba melakukan negosiasi terakhir. Ia sudah mengenakan kemejanya kembali, namun kancingnya terpasang berantakan, cerminan dari hidupnya yang kini porak-poranda. Arini berbalik perlahan, menatap suaminya dengan tatapan yang sangat asing. Wajah perusahaan? Kamu hanyalah topeng, Aditya. Dan di balik topeng itu, ternyata hanya ada parasit yang rakus. Jangan khawatir soal reputasi ayahku. Beliau dikenal karena integritasnya, bukan karena menantu yang gemar mencuri dan berselingkuh. Justru dengan menyingkirkanmu, aku sedang membersihkan nama baiknya. Maya merangkak keluar dari sisi tempat tidur, membawa sebuah tas tangan mewah yang Arini tahu harganya setara dengan biaya pendidikan seorang anak hingga sarjana. Dengan wajah yang sembab dan sisa riasan yang luntur, Maya mencoba melewati Arini tanpa berani menatap mata. Tinggalkan tas itu, Maya. Perintah Arini datar. Maya terhenti. Napasnya tersengal. Tapi, ini milikku. Mas Aditya yang membelikannya untukku. Koreksi. Aditya membelinya menggunakan kartu kredit perusahaan yang batasnya ditingkatkan secara ilegal. Secara hukum, itu adalah barang bukti penggelapan. Letakkan di atas meja, atau aku akan membiarkan petugas di bawah menggeledahmu secara paksa. Arini melangkah maju, kehadirannya begitu mengintimidasi hingga Maya gemetar dan menjatuhkan tas itu begitu saja. Aditya melihat kekasih gelapnya diperlakukan seperti itu. Namun ia tidak berbuat apa-apa. Sifat aslinya yang egois mulai terlihat. Ia hanya peduli pada keselamatan dirinya sendiri. Ia bahkan tidak mencoba melindungi Maya lagi. Fokusnya kini hanya pada tumpukan kertas yang berhamburan di lantai. Kertas-kertas yang merupakan tiketnya menuju penjara Kebonwaru. Aku akan memberimu waktu sampai besok pagi untuk mengosongkan rumah kita di Setiabudi, ujar Arini lagi. Hanya pakaian dan barang pribadimu yang boleh dibawa. Kendaraan, jam tangan koleksi, dan semua aset yang dibeli atas nama perusahaan akan ditarik. Aku sudah membekukan semua akses perbankanmu. Arini, kamu keterlaluan. Aku suamimu, teriak Aditya. Kemarahannya kembali meledak saat menyadari ia benar-benar akan menjadi gelandangan kelas atas. Kamu berhenti menjadi suamiku sejak kamu membawa perempuan ini ke tempat tidur kita, Aditya. Dan kamu berhenti menjadi manusia saat kamu memaksaku sujud di kaki gundikmu tadi. Balas Arini dengan suara yang bergetar karena emosi yang tertahan. Detik ini juga, aku merasa jijik karena pernah berbagi hidup denganmu. Arini berjalan menuju pintu keluar. Namun ia berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh ke arah Maya yang masih terisak dan Aditya yang mematung di tengah kekacauan dokumen. Nikmatilah malam terakhir kalian di villa ini. Karena besok,
Dunia yang kalian bangun di atas kebohongan akan runtuh sepenuhnya. Oh, satu lagi. Arini mengeluarkan kunci mobil milik Aditya yang sempat ia ambil dari meja rias tadi. Aku akan membawa mobil ini. Kalian silakan mencari taksi atau berjalan kaki menyusuri bukit ini. Anggap saja itu latihan untuk hidup susah yang akan kalian jalani nanti. Arini melangkah pergi. Suara hak sepatunya mengetuk lantai kayu dengan mantap, menciptakan irama yang seolah-olah menandai akhir dari sebuah babak kehidupan yang kelam. Di belakangnya, ia mendengar suara Aditya yang mengamuk, membanting perabotan, dan teriakan histeris Maya. Namun, Arini tidak menoleh lagi. Di luar, hujan sudah reda, meninggalkan udara yang sangat jernih. Arini masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan mulai mengemudi menuruni tanjakan Lembang. Air mata akhirnya jatuh. Namun kali ini adalah air mata pembebasan. Ia tahu, di Bandung esok hari, berita ini akan menjadi ledakan besar, dan ia sudah siap berdiri di tengah runtuhan itu sebagai pemenang yang sah. Pagi hari di kota Bandung biasanya disambut dengan suasana sejuk yang menenangkan, namun bagi Aditya, matahari yang terbit di ufuk timur terasa seperti api yang membakar kulitnya. Setelah semalaman terdampar di Villa Lembang tanpa kendaraan, ia dan Maya terpaksa turun gunung menggunakan jasa transportasi daring yang mereka pesan dengan sisa saldo terakhir di ponsel Maya. Begitu menginjakan kaki di rumah mewah kawasan Setiabudi, Aditya mendapati pemandangan yang lebih mengerikan. Dua orang pria berpakaian safari hitam berdiri tegak di depan gerbang, sementara seorang pria parubaya dengan kacamata bingkai perak, Om Dharma, menunggu dengan raut wajah tanpa kompromi. Kamu tidak diizinkan masuk ke dalam, Aditya. Ucap Om Dharma tenang namun tajam. Sesuai dengan perintah klien saya, Nyonya Arini, hak huni Anda atas rumah ini telah dibekukan. Barang-barang pribadi Anda sudah dikemas dalam koper-koper di teras itu. Aditya meraung frustrasi, mencoba menerobos masuk, namun kedua pria berbadan tegap itu menghalanginya dengan dinding dada yang kokoh. Di sisi lain, Arini sedang duduk di sebuah ruangan kantor di gedung tinggi daerah Jalan Asia Afrika. Di hadapannya, tertumpuk dokumen-dokumen lama yang ia bongkar dari brankas rahasia peninggalan ayahnya. Ia tidak sedang hanya ingin membalas dendam soal perselingkuhan. Ia sedang menggali akar dari gurita bisnis yang telah dikorupsi oleh suaminya. Arini menemukan sebuah fakta yang jauh lebih menghancurkan. Selama 5 tahun terakhir, Aditya bukan hanya menggelapkan dana, tetapi juga menjaminkan sertifikat tanah milik keluarga Arini di daerah Sumedang dan Ranca Ekek untuk pinjaman pribadi yang nilainya fantastis. Uang itu digunakan Aditya untuk membangun sebuah perusahaan tekstil bayangan yang secara perlahan mencuri klien-klien utama dari perusahaan milik ayah Arini. Jadi ini rencananya, bisik Arini pada dirinya sendiri. Dia ingin mematikan perusahaan ayah secara perlahan, membuat seolah-olah perusahaan itu bangkrut karena kesalahan manajemenku, lalu dia akan muncul sebagai pahlawan dengan perusahaan barunya. Konflik batin Arini berkecamuk. Ia merasa bodoh karena selama ini terlalu percaya dan membiarkan Aditya mengelola segalanya. Namun, penemuan ini justru menjadi senjata pamungkas. Arini segera menghubungi relasi-relasi perbankan mendiang ayahnya. Ia menggunakan wibawa dan kejujurannya untuk mengungkap kebusukan Aditya sebelum pria itu sempat mengalihkan sisa aset yang ada. Di tempat lain, Maya mulai panik. Ia melihat Aditya yang biasanya terlihat berkuasa kini hanya terduduk lesu di pinggir jalan dengan 3 koper besar. Maya menyadari bahwa pria yang ia puja karena hartanya itu kini tidak lebih dari seorang pecundang yang tidak memiliki apa-apa. Ia mencoba menghubungi beberapa teman sosialitanya untuk mencari tumpangan, namun kabar tentang penggerebekan di Lembang dan pembekuan aset Aditya sudah menyebar luas di kalangan jet set Bandung. Dalam sekejap, mereka berdua menjadi paria. Mas, kita harus bagaimana? Apartemenku juga disita? Itu kan atas namaku. Rengek Maya sambil menarik-narik lengan kemeja Aditya yang sudah kumal. Diam kamu, Maya. Semua ini gara-gara kecerobohanmu, bentak Aditya. Ia mulai menyalahkan Maya, sosok yang baru kemarin ia puja-puja sebagai asisten terbaik. Kalau saja kamu tidak memaksa pergi ke villa itu, Arini tidak akan punya bukti. Pertengkaran hebat pecah di pinggir jalan Setiabudi.
Orang-orang yang lewat memperhatikan pasangan yang dulunya terlihat begitu serasi dan berkelas itu kini saling memaki seperti binatang. Arini, yang memantau situasi melalui laporan pengawalnya, merasa bahwa penderitaan mereka baru saja dimulai. Ia tidak ingin Aditya hanya jatuh miskin. Ia ingin Aditya merasakan kehancuran reputasi yang total di hadapan semua orang yang pernah ia tipu. Arini kemudian menyusun sebuah rencana besar. Ia akan mengadakan sebuah konferensi pers dadakan di Gedung Sate, sebuah ikon kota Bandung, dengan dalih peluncuran yayasan seni baru. Namun, ia memastikan bahwa daftar undangan VIP mencakup semua investor yang selama ini ditipu oleh Aditya. Ia akan menyajikan fakta-fakta korupsi Aditya sebagai hidangan utama dalam perjamuan tersebut. Om Dharma, ujar Arini melalui sambungan telepon. Pastikan semua bukti transfer ke rekening rahasia Aditya di Singapura sudah diverifikasi oleh ahli digital forensik. Aku ingin saat aku bicara nanti, tidak ada satu lubang pun baginya untuk mengelak. Aku ingin dia melihat dunia yang ia curi dariku runtuh tepat di depan matanya. Arini menutup teleponnya. Ia berdiri di dekat jendela kantornya yang tinggi, menatap ke arah Jalan Braga di kejauhan. Dahulu ia adalah wanita yang lembut yang hanya mengerti keindahan warna di atas kanvas. Namun kini, Arini mengerti bahwa hidup adalah tentang struktur dan kekuatan. Ia telah belajar bagaimana menjadi pelukis bagi nasibnya sendiri. Dan warna yang ia gunakan kali ini adalah warna keadilan yang pahit. Persiapan untuk babak terakhir sudah selesai. Dan Arini akan memastikan panggungnya menjadi tempat eksekusi paling elegan yang pernah disaksikan oleh kota Bandung. Gedung Sate berdiri megah dengan arsitektur klasiknya yang ikonik, bermandikan cahaya lampu sorot yang memberikan kesan magis sekaligus mengintimidasi. Di salah satu ruang aula utama yang biasanya digunakan untuk jamuan kenegaraan, Arini telah menyulap suasana menjadi sebuah galeri seni temporer yang sangat elegan. Karpet merah membentang, dan pelayan-pelayan berseragam putih bergerak gesit menyajikan penganan terbaik. Para pengusaha papan atas Jawa Barat, pejabat perbankan, hingga kolega bisnis mendiang ayahnya hadir dengan busana terbaik mereka. Arini berdiri di belakang panggung, mengenakan kebaya modern berwarna hitam legam dengan sulaman emas yang sangat detail. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles dengan riasan yang tegas, menunjukkan aura seorang ratu yang baru saja bangkit dari abu. Di tangannya, ia memegang sebuah pengendali jarak jauh yang akan menjadi pemicu ledakan kebenaran. "Nyonya, mereka sudah datang," bisik Om Dharma yang berdiri di sampingnya. Arini melirik melalui celah tirai. Di pintu masuk, Aditya tampak datang dengan setelan jas yang ia pinjam dari seorang kawan lama, berusaha keras mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Di sampingnya, Maya mengekor dengan gaun yang tampak terlalu mencolok dan riasan yang gagal menutupi bengkak di matanya. Mereka datang karena Arini mengirimkan undangan khusus dengan ancaman, datang dan dengarkan syarat perdamaian, atau dokumen penggelapan akan langsung diserahkan ke pihak kepolisian malam ini juga. Aditya masuk ruangan dengan kepala tegak, mencoba menyapa beberapa rekan bisnis. Namun, ia menyadari ada yang aneh. Orang-orang yang biasanya berebut menyalaminya kini justru menjauh, berbisik-bisik sambil menatapnya dengan pandangan penuh jijik. Suasana terasa sangat dingin bagi Aditya, seolah ia sedang berjalan di tengah badai salju. Lampu aula mendadak meredup. Arini melangkah ke atas panggung, berdiri tepat di bawah sorotan lampu tunggal yang terang benderang. Keheningan total segera menyergap ruangan. "Selamat malam, hadirin sekalian." Suara Arini menggelegar melalui pengeras suara, tenang namun penuh otoritas. "Terima kasih telah hadir dalam perayaan yang sangat istimewa ini. Malam ini, saya tidak hanya ingin memperkenalkan yayasan seni baru yang didedikasikan untuk ayah saya, tetapi saya juga ingin memamerkan sebuah karya seni paling rumit yang pernah saya temukan." Arini menatap langsung ke mata Aditya yang duduk di barisan depan. Karya ini bertema pengkhianatan dan keserakahan. Sebuah studi kasus tentang bagaimana kepercayaan 10 tahun bisa dihancurkan oleh seseorang yang saya anggap sebagai pelindung, namun ternyata adalah seorang pencuri. Tangan Arini menekan tombol pengendali. Layar raksasa di belakangnya menyala. Namun bukannya menampilkan lukisan, layar itu justru menampilkan grafik aliran dana yang sangat rumit. Nama Aditya dan Maya terpampang jelas di sana,
lengkap dengan nomor rekening rahasia mereka dan rincian transaksi pembelian barang-barang mewah dari dana perusahaan yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan karyawan pabrik di Ranca Ekek. Suasana ruangan seketika riuh dengan bisikan yang tajam. Aditya berdiri. Wajahnya merah padam. "Arini, hentikan kegilaan ini. Ini masalah pribadi. Jangan mempermalukan diri sendiri di depan umum." "Mempermalukan diri sendiri?" Arini tertawa. Suara tawanya menggema di seluruh aula. "Tidak, Aditya. Aku sedang memulihkan martabatku. Kamu memaksaku sujud di kaki perempuan itu di Villa Lembang hanya karena aku menemukan kebenaran. Sekarang, di hadapan semua orang yang pernah kamu tipu dengan citra palsumu, biarkan mereka melihat siapa kamu sebenarnya." Layar berganti ke sebuah rekaman video singkat. Itu adalah rekaman percakapan mereka di kedai kopi Jalan Braga yang diambil Arini secara sembunyi-sembunyi, di mana Aditya dengan gamblang menghina Arini sebagai wanita lemah dan merencanakan pengambil alihan aset secara ilegal. Maya menutup wajahnya dengan tas tangan, tidak sanggup menahan rasa malu saat semua mata menatapnya seolah ia adalah hama. Sementara itu, para investor yang hadir mulai berdiri satu persatu, menuntut penjelasan. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang uangnya hilang dalam proyek fiktif yang dikelola Aditya. "Pak Hardi, Anda ingat investasi gedung di Pasteur yang katanya gagal karena masalah perizinan?" tanya Arini pada salah satu tamu VIP. "Uangnya tidak hilang ke pemerintah. Uang itu masuk ke rekening pribadi Maya untuk membeli apartemen mewah di Jakarta. Semuanya tercatat di sini." Aditya mencoba lari menuju pintu keluar. Namun langkahnya terhenti. Di sana, sudah berdiri beberapa petugas dari Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama tim jaksa penuntut umum. Mereka memegang surat perintah penangkapan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dalam jabatan. "Permainan selesai, Aditya," ucap Arini dari atas panggung tanpa nada kasihan sedikit pun. "Kamu ingin aku bersujud padanya? Sekarang, lihatlah dirimu. Kamu bahkan tidak punya lantai untuk berpijak." Polisi mendekat dan memborgol tangan Aditya di hadapan seluruh rekan bisnisnya. Maya pun turut diamankan untuk dimintai keterangan sebagai rekan konspirasi. Di tengah kekacauan itu, Arini hanya berdiri diam, menatap kejatuhan suaminya dengan perasaan yang luar biasa tenang. Ia telah membongkar fakta yang menghancurkan mereka secara total, tepat di jantung kota Bandung yang menjadi saksi bisu segala pengkhianatan itu. Setelah keributan di gedung sate malam itu, kota Bandung seolah terbangun dengan berita utama yang mengguncang jagat bisnis. Nama Aditya dan Maya hancur berkeping-keping, menjadi buah bibir di setiap sudut kota, mulai dari pasar tradisional hingga gedung perkantoran mewah. Namun, di sebuah rumah bergaya kolonial yang tenang di kawasan Jalan Cipaganti, Arini duduk di beranda sambil menyesap teh hangat. Ini bukan rumah penuh kenangan pahit di Setiabudi, melainkan rumah tua milik kakeknya yang selama ini terbengkalai dan kini telah ia pugar kembali. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat. Berkat bukti digital dan dokumen fisik yang disusun rapi oleh Arini dan Om Dharma, Aditya tidak memiliki celah untuk membela diri. Ia didakwa dengan pasal penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Seluruh aset yang ia klaim sebagai miliknya, termasuk perusahaan bayangan yang ia bangun, disita oleh negara untuk kemudian dikembalikan kepada ahli waris yang sah, yaitu Arini. Beberapa minggu setelah penangkapan, Arini memutuskan untuk mengunjungi Aditya di pusat penahanan. Bukan karena ia masih mencintai pria itu, melainkan untuk memberikan penutupan yang sempurna bagi babak kelam hidupnya. Ia melihat Aditya duduk di balik jeruji besi, mengenakan seragam tahanan berwarna oranye. Wajahnya yang dulu selalu tampak rapi dan angkuh kini terlihat kusam. Rambutnya acak-adakan, dan sorot matanya kosong. "Kamu datang untuk menertawakanku, Arini?" tanya Aditya dengan suara parau, tanpa berani menatap mata istrinya. "Tidak, Aditya. Aku datang untuk mengembalikan ini." Arini meletakkan sebuah cincin pernikahan di atas meja pembatas. "Cincin ini tidak pernah memiliki arti sejak awal. Karena ternyata kamu hanya mencintai hartaku, bukan diriku." Aditya menunduk. Bahunya bergetar. "Aku minta maaf, Arini. Aku hilaf. Maya yang menghasutku untuk..." "Cukup.
Potong Arini tegas. Berhentilah menyalahkan orang lain. Maya hanyalah bayangan dari sifat rakusmu sendiri. Kabar terakhir yang kudengar, Maya juga sedang menjalani proses pemeriksaan intensif. Semua barang mewah yang kamu berikan padanya sudah disita. Dia tidak punya apa-apa lagi, sama sepertimu. Arini berdiri, merasa beban yang selama ini menghimpit pundaknya benar-benar telah terangkat. Ia tidak merasakan kebencian lagi. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang damai. Ia meninggalkan ruang tahanan itu tanpa menoleh ke belakang. Langkah kakinya mantap menuju pintu keluar di mana cahaya matahari Bandung menyambutnya dengan hangat. Langkah Arini selanjutnya adalah melakukan pembersihan besar-besaran di perusahaan peninggalan ayahnya. Ia memecat semua orang yang terlibat dalam konspirasi Aditya dan menggantinya dengan tenaga profesional yang jujur. Ia tidak lagi menjadi kurator seni yang hanya bersembunyi di balik lukisan, melainkan menjadi pemimpin wanita yang disegani di dunia bisnis Jawa Barat. Suatu sore, Arini berdiri di balkon kantornya yang baru di pusat kota. Ia melihat ke arah pegunungan yang mengelilingi Bandung. Ia teringat saat Aditya memaksanya sujud di kaki gundiknya di Villa Lembang. Saat itu, ia merasa dunianya berakhir. Namun kini ia sadar, momen penghinaan itulah yang justru memberinya kekuatan untuk menghancurkan kepalsuan dan menemukan jati dirinya yang asli. Arini mengambil telepon genggamnya, menghapus folder foto-foto masa lalu yang tersisa. Ia membuka sebuah lembaran baru dalam hidupnya. Ia tahu perjalanan ke depan tidak akan selalu mudah. Namun ia kini berdiri di atas fondasi yang jujur, di atas harta yang ia selamatkan dengan keberaniannya sendiri. Malam kembali turun di kota Kembang. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Namun kali ini Arini tidak merasa kedinginan atau kesepian. Ia adalah seorang penyintas. Seorang wanita yang menolak untuk hancur dan justru memilih untuk membakar runtuhan masa lalunya demi membangun istana yang lebih megah dan bermartabat. Drama pengkhianatan itu telah usai, dan Arini adalah pemenang sejatinya. Di bawah langit Bandung yang tenang, ia akhirnya bisa bernapas lega, memulai kehidupan yang baru dengan hati yang bersih dan jiwa yang merdeka. Tamat, Kak. Tamat, Kak. Tamat, Kak. Tamat.